Kayaknya aku belum pernah ceritain ini kemana-mana deh. Jadi tukang bunga, aku ingat banget. Di tukang bunga yang di lampu merah gitu. Terus bunga aku dibeli sama Chico Jericho. Udah seneng-seneng udah pengumuman dong ya di komplek. Udah pengumuman ke keluarga, nggak tayang. Nggak tayang. Sebenarnya aku penasaran sih, kamu punya dream role nggak? Aku mau banget jadi orang jahat, please banget. Ada nggak yang dikangenin di masa-masa yang belum seterkenal itu gitu? Aku kangen ke tempat ramai, terus bisa fun sama teman-teman aku sih. Filmnya udah jadi. Beberapa bulan kemudian kita syuting lagi. Tambahan nih. Tambahan, ada additional scene. Kirain mah 3 hari tambahannya, 16 hari. Oh, kok lama? Jadi kayak syuting ulang gitu. Itu karena sih. respect sama si fanbase ini berarti ya? Karena kita udah tahu kalau fanbase Danur tuh gede. Aku tuh main piano sambil nangis. Pas aku jalanin, Asrada ngasih lihat aku, gambar kita tuh mau kayak gini. Bisa gak air matanya jatuh pas kameranya nyampe? Halo semua, balik lagi di Rame bareng gue Aulia Adam. Hari ini spesial, kita kedatangan Prilly Latukonsina. Boleh tepuk tangan studio? Ada 2.000 orang. Iya, 2.000 orang. Banyak banget, terima kasih tepuk tangannya. Kita kedatangan aktor, produser, penulis buku juga, businesswoman juga. Prilly, selamat datang di podcast Magdalene. Terima kasih udah diundang. Sebelum ngobrol sebenarnya gue pengen nanya sih sebenarnya. Prilly kan you've done so many things. Gue kenal Prilly dari gue kecil banget, nonton di TV. Masa? Jujur. Kita masih sama-sama kecil dong berarti. Iya benar, sama-sama kecil. Karena kan nontonnya dari zaman jadi host di Bolang. Iya. Sinetron Prilly. Adik-adikku tuh ngefans banget sih sebenarnya sama Serius. kamu. Serius. Salam buat adik-adiknya. Hai. Tapi kalau pertanyaannya how do you see yourself gitu, karena kan kerjaannya banyak nih sebagai aktor, produser, pernah punya PH juga, bikin film banyak, terus businesswoman. Kita kenalnya kayak gitu. Tapi kayak how do you see yourself? Gimana kalau mendeskripsikan Prilly Latukonsina? Apa ya, kalau diri aku sendiri mungkin aku ngelihatnya diri aku tuh sebagai orang yang selalu pengen bertumbuh aja sih. Jadinya makanya mendalami berbagai bidang gitu. Karena basically aku selalu pengen ngegali potensi aja. Apa sih yang sebenarnya bisa aku lakuin selain bidang ini? Itu nanti aku coba. Kalau misalnya ternyata bukan buat aku, ya aku stop. Tapi pas aku coba lagi ternyata aku suka dan aku punya potensi di situ, pasti aku terusin gitu. Jadi mendalami berbagai bidang itu bukannya coba-coba terus langsung lanjut gitu ya, tapi benar-benar ngelihat diri sendiri dulu, bisanya apa dan sukanya apa. Karena jangan sampai pas kita udah terjun di satu bidang kita jadi nggak bertanggung jawab gitu kan, jadi kayak cuma asal nyoba abis itu udah. Tapi lebih ke aku sukanya kayak gini, kayaknya aku akan cocok untuk kerja di sini, ada gaya opportunity-nya untuk aku coba bidang tersebut gitu. Terus ntar aku cari tahu, bikin CV. Kayak waktu awal-awal aku daftar jadi dosen, itu aku cari tahu program-program di Kementerian Pendidikan, ada program apa ya yang bisa aku ikut. Terus aku bikin CV, submit ke program tersebut, gitu-gitu. Jadi emang nggak cuma asal ikut tapi didalamin juga dulu iya, ya. selalu pengen bertumbuh dan mencoba hal baru, dan terus melihat potensi diri aja, bisa gak aku menyelesaikan dan menjalankan bidang-bidang yang aku lakukan tuh secara sustain gitu. Kalau ke acting sendiri kan tuh dari early age banget gitu, maksudnya dari sangat kecil. Itu ketertarikannya awalnya dulu gimana ceritanya? Kalau itu sih bantuan dari mamahku ya. Kalau mamahku itu nggak mengencourage aku, mungkin aku nggak akan ke dunia hiburan ya. Karena dulu tuh pas kita kecil ngelihat artis tuh kayak jauh banget kan, kayak jauh banget. Soalnya kita paling nontonnya di TV, sekali-sekali kita di bioskop atau di tabloid, koran atau majalah. Kayak jarang banget, kita nggak ada sosial media dulu kan, nggak ada sosial media untuk ngelihat kehidupan artis tuh kayak gimana. Jadi tahu kehidupan artis tuh dari TV kayak gitu. Jadi punya cita-cita sebagai artis tuh kayak dulu bener-bener nggak mungkin. Pasti anak kecil tahun 90-an kalau ditanya cita-citanya jadi apa, mau jadi dokter, jadi guru, atau jadi PNS. Kayaknya nggak ada yang jawab mau jadi YouTuber atau mau jadi influencer, nggak mungkin gitu, karena emang nggak ada platformnya. Nah tapi dulu itu mamaku itu menangkap kayak aku itu anak yang sebenarnya
punya bakat ke situ, cuma malu karena namanya dulu ya kalau di depan orang pasti kita malu-malu. Tapi di kaca tuh suka main acting-actingan, suka main nyanyi-nyanyian. Akhirnya dilesin lah sama aku, les musik, les nyanyi, dimasukin ke sanggar. Nah pas dimasukin ke sanggar ada yang nyari talent anak-anak. Ikutlah aku casting. Terus akhirnya aku dapet program Bolang Bocah Petualang. Lanjutlah ke Koki Cilik. Dan pas aku ikutin kegiatan itu, oh ternyata aku suka ya sama kegiatan seperti ini. Dan waktu itu didukung sama sekolah kan, karena itu programnya edukatif gitu. Jadi didukung sama sekolah, terus aku ikutan. Habis itu mamaku tuh rajin banget dulu langganan tabloid untuk nyari alamat production house. Jadi dulu kan di tabloid itu suka ada iklan, terus ada alamat production house-nya, atau ada alamat manajemen agensi, atau lomba-lomba. Gitu iya ya. lomba-lomba. Jadi dia tuh bener-bener langganan tabloid. Terus dicari, nih Pril ada lomba modeling mau ikut gak, ada lomba nyanyi, atau ada alamat PH waktu itu. Aku di foto studio sama mamaku, pokoknya kita foto studio, foto-foto, terus fotonya sama biodata aku tulis tangan dikirim ke pos, dikirim lewat pos untuk dikirim ke alamat-alamat ini. Nah dari situ dapat panggilan lah untuk casting, untuk kenalan. Akhirnya data aku ada lah ya di manajemen agensi sama di lomba-lomba itu. Ikutan deh akhirnya. Dari situ lama kelamaan lulus casting. Pernah jadi figuran, jadi tukang bunga. Aku inget banget, di tukang bunga yang di lampu merah gitu. Terus bunga aku dibeli sama Chico Jericho. Itu sinetron pertama? Sinetron pertama aku jadi figuran. Kayaknya aku belum pernah ceritain kemana-mana deh. Jadi aku jadi figuran, soalnya gak tayang. Jadi aku dipanggil jadi figuran, itu seneng banget. Karena kan kayak, ya ampun aku bakalan syuting gitu. Jadi tukang bunga di lampu merah, terus bunganya dibeli sama Chico Jericho. Waktu itu pemainnya Chico Jericho sama Arumi Basin dulu. Udah senang-senang udah pengumuman dongnya di komplek, aku ntar masuk TV loh gitu. Udah pengumuman ke keluarga, gak tayang. Jadi kayak gak apa-apa, yang penting udah ngerasain syuting tuh kayak gini, terus ngeliat artis tuh gitu. Jadi yang ngerasain kayak gitulah. Dan akhirnya lanjut ke sinetron gitu. Tapi dari kecil itu udah mulai, maksudnya gak cuman acting ternyata ya, ada nge-host juga, terus casting-casting yang lain gitu. Plus minusnya apa memulai ini semua, karir ini terutama ya, sejak di usia yang sangat muda itu? Nah waktu kecil tentu nggak ada pikiran kalau ini adalah jenjang karir. Betul. Waktu kecil kita seneng-seneng aja, kayak ikut lomba model ya have fun, ketemu sama teman-teman lain. Ikut lomba acting atau lomba nyanyi ya have fun aja, ketemu sama teman baru gitu. Terus pas syuting ya udah jadi kayak kegiatan aja gitu ya, kayak kegiatan seru-seruan. Terus dapat uang misalnya kayak 100.000, jadi kayak nggak nyampe deh. Kalau figuran berapa ya zaman dulu ya, nggak nyampe. Itu seneng aja, namanya anak kecil kan nggak ngerti nilai uang berapa kan. Jadi nggak pernah berpikir untuk menjadi jenjang karir. Makanya aku tetap melanjutkan sekolahku seperti biasa. Karena emang ya cita-citaku nggak pernah kepikiran mau jadi artis atau jadi aktor gitu, nggak, atau jadi selebriti apalagi. Pokoknya pengennya ya kuliah aja, terus pengennya jadi, waktu itu malah pengennya jadi guru, jadi dokter. Jadi kayak nabung untuk kuliah. Nah syuting itu aku nggak ngeliat sebagai karir, tapi aku sebagai ngeliat cara aku cari uang tambahan. Karena pada saat itu orang tua aku, ya kamu kalau mau kuliah itu kan biaya mahal, coba kamu kan ada kegiatan lain yang menghasilkan uang, dikumpulin untuk biaya kuliah. Jadi aku syuting tuh untuk biaya kuliah. Nggak nyangka ternyata sinetronnya viral kan, nggak kepikiran gitu. Loh kok rating 1 gitu. Tapi kan dulu sosial media nggak sebesar sekarang. Betul. Jadi keviralan itu kita nggak pernah tahu kalau sinetronnya viral gitu. Taunya adalah pas lokasi syuting itu diserbu sama fans, atau pas aku ke mall tiba-tiba banyak yang teriak-teriak minta foto. Itu baru tahu, aku dikenal ya. Itu gitu. karena zaman itu stripping gitu, maksudnya Stripping, syuting terus gitu ya. syuting terus, dan interaksi sosial media belum kayak sekarang. Kita viral di TV belum tentu di sosmed viral, karena orang dulu ngepost Instagram kan cuma ngepost foto doang, nggak yang terlalu gimana-gimana. Nah dari situ ternyata sinetronnya booming, dan akhirnya itu menjadi suatu pekerjaan. Dan aku juga udah lulus SMA, jadinya aku merasa mungkin ini adalah jalan Tuhan yang harus aku coba gitu. Dijalanin dulu gitu ya. Coba deh kita jalani dan kita seriusin gitu. Pada saat itu sempat dilema dan nangis juga, kayak tapi aku mau kuliah juga gitu. Tapi ini gimana, sinetronnya kan panjang waktu itu, jadi aku gap year 3 tahun.
Terus aku ingat banget nasihat orang tua aku tuh bilang, kita tuh bisa sukses dari profesi apapun asal kamu ngejalaninnya sungguh-sungguh. Karena pada saat tuh ngeliat profesi artis, selebriti atau aktor tuh kayak emang bisa, emang sustain. Iya, pertanyaannya. gajinya kan nggak tetap. Zaman dulu kan gitu Hmm. kan. Akhirnya papaku kayak semua orang tuh bisa sukses dengan profesi apapun. Jadi jangan mengecilkan profesi apapun. Kalau kamu sungguh-sungguh, siapa tahu rezeki dari situ. Dari nasihat orang tua itulah akhirnya aku kayak Dijalanin. ya udah kita jalanin deh. Tapi pada masa-masa itu maksudnya mungkin dari SD sampai SMA itu cita-citanya apa? Yang kepikiran tuh pengennya jadi apa? 2, aku pengen banget jadi dokter anak sama jadi guru. Dokter anak. Karena suka anak-anak. Terus aku tuh selalu ngefans sama guru-guruku. Jadi kayak aku selalu punya guru favorit gitu lah. Jadi aku melihat kayak aku kalau udah gede mau jadi dia gitu. Yang kayak jadi panutan anak-anak, ngajar tuh kayak fun. Makanya pas aku udah kerja sebagai aktor pun tetap pengen jadi dosen karena ya itu Karena udah ada interestnya di situ. iya, ada interestnya di situ. Dan kenapa jadi dosen? Karena aku nggak tahu daftar jadi guru TK sama guru SD gimana. Pada saat itu program di kementerian adanya dosen, praktisi mengajar. Jadi kayak ya udah deh. Tapi memang ada kita interest coba ke dunia pendidikan. Betul. Ya. Yang dari dulu sebenarnya. Dari gitu dulu. ya. Tapi kalau ngomongin sinetron tadi itu, gimana ngelihat masa-masa itu sekarang gitu, masa-masa di kerja di dunia sinetron yang zaman itu tuh masih stripping, yang makan waktu banget. Was it like a life changing experience nggak? Banget sih. Kayaknya kalau aku nggak sinetron, aku nggak akan sekuat sekarang secara mental dan fisik. Wow. Karena sinetron zaman sekarang alhamdulillah produser-produser tuh udah pada kompak sama aktornya ya. Jadi kita kayak ada jam kerja tuh emang harus betul, gitu. Betul. Aktor emang jam kerjanya 12 sampai 15 jam. Jadi nggak ada tuh yang selesai sampai pagi. Itu yang aku tahu ya dari cerita-cerita temanku yang sekarang syuting sinetron. Tapi kalau dulu kita nggak mungkin berani ngajuin jam kerja. Besoknya bisa dibikin mati karakternya. Kayak kita nggak berani dulu kayak gitu kan. Jadi kerja tuh ya seselesainya. Pernah kerja sampai 24 jam. Terus lagi tipes pun aku tetap harus kerja, nggak boleh dirawat di rumah sakit karena lagi kejar tayang. Nggak pernah ngerasain kehidupan lain kecuali di lokasi syuting gitu. Sampai aku ngekos. Dulu kan lokasi syuting tuh di Cibubur. Aku rumah di Tangerang. Jadi aku ngekos sama mama. Tinggal di dekat lokasi. Gitu. Ya udah, dan dulu kan juga belum seberapa ya bayarannya. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba nyewa apartemen yang bagus atau apa ya. Benar-benar ngekos aja cuma untuk tidur aja terus kerja lagi. Jadi itu benar-benar membuat aku jadi lebih kuat secara fisik dan mental. Kenapa mental? Karena di usia muda kita harus kerja kayak gitu tuh juga pressure banget. Belum lagi dulu tuh karena sinetron setiap hari ada di TV, terus setiap hari ada berita aku di infotainment, pasti banyak omongan-omongan orang tuh yang juga menyakiti hatiku ya waktu zaman-zaman dulu tuh. Dulu kan zamannya Twitter ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya aku habis acara apa, nanti tiba-tiba ada aku di Twitter dikomenin kayak, kenapa sih dia bajunya itu lagi kayak gitu. Terus kayak, Prilly ini annoying banget deh gini-gini. Atau dulu sinetronku dikata-katain, kan dulu gak semuanya suka kan. Jadi kayak aneh banget sih sinetronnya, serigala-serigala gitu-gitu. Temen-temenku pun juga kayak, kok lu mau sih peran-peran gitu, kayak gitu kan. Jadi udah kita kerjanya capek, dapet responnya juga baik terus ya. Belum tentu baik terus gitu. Diberitain hal-hal yang aneh-aneh di usia muda tuh kayak lumayan sih. Terus jam kerjanya juga panjang. Istirahatnya juga bingung di mana dan kapan ya. Yes, bener-bener ya, bawa kasur aja ke lokasi, gelar gitu. Kadang bisa tidur di set, bisa tidur di atas poli. Aku sampai terkenal bisa tidur dimanapun, saking syutingnya bener-bener kayak gitu. Jadi ya itu aku mikirnya tuh kayak sekolah kehidupan yang paling berarti di situ. Karena itu menguatkan aku banget sampai hari ini gitu. Jadi ya kalau syuting film kayak berat, tapi aku udah pernah yang lebih berat dulu, jadi kayak masih bisa mencari hal positif lah kalau lagi capek gitu. Tapi ngadepin komentar-komentar itu, terutama di usia yang sangat muda itu ya,
kalau boleh di recall zaman-zaman itu apa yang akhirnya bisa menguatkan? Wah, dulu itu sulit banget sih, pas Karena kan ketemunya juga orang itu aja juga iya setiap iya, harinya. karena aku kan masih muda banget kan, Mhm. memulai sinetronku meledak tuh pas aku umur 17 tahun. Hmm. Dan belum terpapar kerasnya hidup tuh gimana ya, aku anak SMA pada umumnya Iya, aja betul yang betul. sekolah, dijemput, ketemu teman-teman, main, nggak pernah kepikiran akan kerja dan punya responsibility yang Iya. banyak gitu dan berat. Jadi pas ngelihat komentar orang kayak masalah baju dikomentarin, cara berbicara, atau digosipin pacaran sama siapa, fanbase A dan fanbase B Berantem. berantem, zaman dulu sinetron ya. Tentu stres, ada momen-momen dimana aku tuh kayak yang ngomong ke orang tua bilang bahwa aku rasa ini bukan jalan aku gitu. Karena aku nggak nemuin happy-nya mengerjakan ini, kecuali aku mikir ini adalah tabungan aku untuk kuliah. Betul. Jadi kayak ya ini emang karena nyari duit aja, tapi kalau nggak happy buat apa gitu kan. Ada momen-momen dimana aku kayak nggak mau keluar kamar, takut ketemu orang, karena kan dulu mikirnya apa yang diomongin di sosial media berarti pas gue di luar Akan kayak itu orang yang kayak gitu dihadapin juga ya. nih gitu. Jadi ada rasa takut juga ketemu sama orang, takut ketemu wartawan, itu ada banget, stres ada. Yang menguatkan itu adalah orang tua pastinya dan fanbase-ku. Jadi dari sinetron kan fanbase-ku udah terbentuk, Pril First, dan dari awal tuh aku membentuk fanbase ini nggak mau kayak ada jarak antara fans sama idola. Jadi mereka suka datang ke lokasi terus kita ngobrol. Jadi mereka ketemu bukan cuma sekedar foto atau pas event atau meet and greet aja, tapi benar-benar ada hubungan Cerita-cerita gitu ya. emosional lah antara aku dan mereka. Jadi di saat aku lagi down, si Pril First itu kayak 10 orang atau 20 orang itu main ke rumah terus nguatin, kamu jangan dengerin orang itu ya, terus ngobrol, mendapatkan energi positif dari orang-orang yang mendukung aku gitu. Dan orang tua juga, kalau papaku kayak ya ini ya kalau misalnya mau jadi orang yang sukses harus bisa menghadapi angin yang kencang gitu, karena nggak mungkin hidup itu terlepas dari masalah. Di pekerjaan apapun dan profesi apapun kamu akan tetap mengalami krisis, cuma mungkin beda krisisnya. Nah sekarang ini krisis yang kamu jalanin, masa kamu mau nyerah gitu. Jadi ya disemangatin sama orang tua. Jadi Dan orang tua kuat berarti ya, support kuat system-nya. banget sih, orang tuaku tuh kuat banget di depan aku ya, karena aku suka juga menerima laporan, mamaku tuh suka nangis kalau misalnya aku lagi dibully. Jadi kayak kalau lagi dibully tuh papaku suka WhatsApp, mama sujudnya lama banget terus sambil nangis kejer gitu karena ngeliat komentar kamu di sosmed kayak gitu-gitu. Jadi Iya. tapi di depan aku tuh kayak enggak kok, kamu nggak kayak gitu, nggak usah dengerin, itu kan nggak bener. Di depan aku kuat, tapi aku tahu di belakang aku sebenarnya mereka juga baca dan sakit juga. Iya. Jadi ya sebagai keluarga kita saling menguatkan aja bahwa ini adalah jalan yang aku pilih, konsekuensinya pasti ada, tapi ini akan lewat. Dan yang penting aku selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan apa yang aku lakukan tuh juga bermanfaat buat orang banyak gitu. Namanya orang tua ya, pasti Pasti nggak mungkin nggak sedih lah merasakan ya. juga ya. Iya. Tapi ada nggak sih yang dikangenin dari masa-masa, karena terkenalnya sejak kecil banget, ada nggak yang dikangenin di masa-masa yang belum seterkenal itu gitu? Aku kangen ke Dufan. Tapi nggak dikerumunin orang gitu ya? Iya. Aku kangen ke tempat ramai, terus bisa fun sama teman-teman aku sih. Kayak dulu tuh waktu di Tangerang aku suka banget nongkrong di Pasar Lama. Please anak Tangerang komen. Di Pasar Lama kan kita suka jajan-jajan di situ. Terus ya aku suka jalan-jalan lah sama temenku ke tempat-tempat yang rame kayak Dufan atau apa, ada festival apa, kita dateng gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak teman-temanku mau ngajak juga mikir kayak kayak kita mau ngajak lo tapi nanti rame kayak gitu Iya. kan. Terus kayak kalau mau ketemu tuh teman-teman mikir di mana ya ketemu sama lo yang biar kita nggak difoto gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya kangen menjalani personal life yang lebih tenang aja sih, karena jadi public figure mau nggak mau kan personal life-nya pasti ya jadi konsumsi publik juga. Ya aku pacaran sama siapa, aku temenan sama siapa, aku ngapain di rumah, itu jadi konsumsi publik gitu kan. Jadi ya pasti ada komentar-komentar yang juga mengomentari kehidupan personal, yang dimana bisa jadi itu nggak sesuai. Nah ya menghadapi itulah personal life kita yang menjadi makanan publik. Dan kadang aku merasa tuh kayak aku bukan milik aku gitu, aku adalah milik orang banyak. Jadi kalau aku
bikin sesuatu yang gak disukain orang tuh berhak menghakimi karena kayak aku bukan punya aku sendiri. Nah perasaan itu kan yang juga toksik kalau kita terus berpikir kayak gitu kan. Jadi ya kuat-kuatin aja. Kalau nggak dijaga juga bisa menyerang diri sendiri. Iya, kalau nggak ada support system yang baik yang nggak nguatin kita sih bisa stres sih gitu. Perpindahan dari sinetron ke film tuh ceritanya gimana? Kan sekarang lebih banyak ke film ya jadinya gitu. Bahkan sempat punya PH sendiri gitu. Ketertarikan ke industrinya makin kenceng tuh pas kapan? Jadi pas aku akhirnya selesai sinetron, aku tuh ngobrol lah sama manajerku. Manajerku masih sama dari kecil sampai sekarang masih kerja bareng kita. Nah terus dia nanya kan, kamu tuh suka gak sama acting? Aku bilang aku suka, tapi aku gak suka sama cara kerjanya. Aku bilang aku gak suka cara kerja di sinetron gitu. Aku mau dong pekerjaan yang benar-benar bisa bisa ngeseriusin aku di acting gitu. Pada saat itu ya pilihannya kan film. Ya kalau kamu mau kerja yang benar kayak ada readingnya, terus kamu latihan acting juga, ya kamu aimnya ke film gitu. Karena kalau sinetron pada zaman itu beda sama zaman sekarang, ya itu kejar tayang. Kita bener-bener nerima skrip baru di lokasi, kadang masih anget kertasnya baru selesai di print gitu. Nah terus akhirnya ya udah deh aku mau di film karena aku suka sama acting. Terus aku sekolah dulu, ikut kelas-kelas acting. Habis ikut kelas-kelas acting, ikutan lah kayak casting-casting, dan manajerku juga kayak berkomunikasi sama casting-casting director, kayak aku punya talent namanya Prilly, tadi dia di sinetron, dia tertarik mau di film, kalau ada peran atau ada screen test atau ada casting mau ikutan. Adalah jadi informasi-informasi untuk casting-casting film. Nah terus pada saat itu ada tawaran Danur. Itu yang pertama? Sebenarnya ada 2 tawaran yang tayangnya juga berdekatan waktu itu. Danur sama waktu itu satu lagi filmnya Raditya Dika. Nah ya udah, aku baca skripnya dan segala macam, tapi tawaran pertama tuh Danur karena itu bener-bener udah dikasih tahu pas aku baru-baru selesai, tapi skripnya belum aku terima. Jadi kayak MD mau bikin film horor, kita lagi nyari cast-nya nih, ada beberapa kandidat, biasa lah ya, coba dong di screen test dulu atau kirim video dulu, kirim foto dulu, nanti kalau oke ya kita akan kasih skripnya dan segala macam. Pada saat itu juga dilema karena film horor image-nya lagi nggak bagus banget pada saat itu. Film horor tuh lagi digosipin kalau main film horor berarti adegan-adegannya bisa seksi-seksi gitu kan pada saat itu. Terus film horor dianggap film yang nggak berkualitas. Jadi kayak aduh, ambil gak ya? Jadi aku masih maju mundur, tapi kayak ini kesempatan aku untuk di film juga. Akhirnya aku beli buku Danur. Ternyata Danur ada bukunya kan, dan bestseller. Akhirnya aku beli. Loh kok ceritanya sedih? Kayak ini horor apa gimana? Karena aku bacanya tuh kayak sedih, tapi sedihnya tuh kisahnya si hantu gitu kan. Coba deh tunggu skripnya sampai skripnya jadi baru aku baca. Terus aku kayak oke, kita coba deh, apalagi kalau udah dipercaya. Gak semua PH waktu itu berani untuk ngambil aku, karena jujur karena dari sinetron tuh ada stereotype juga ya. Ada stigma artis sinetron pasti gak bisa acting film. Karena kan kita biasa, karena gini, ada perbedaan nonton film sama nonton TV kan. TV kan kecil, otomatis kalau di sinetron kita tuh harus lebih ekspresif karena layarnya kecil. Dan orang kalau nonton sinetron itu kan pasti sambil masak, sambil nyetrika baju, sambil main handphone. Kalau ekspresi kita atau dialog kita atau nggak jeng-jeng-jeng, orang nggak akan nengok kan ke TV. Jadi mau nggak mau di sinetron tuh kita aktingnya harus lebih harus lebih ekspresif gitu. Ya kayak main teater kan juga suaranya harus lebih kenceng karena panggung. Sedangkan kalau di film itu kan layar besar, kita aktingnya orang duduk datang diem, kita aktingnya harus subtle, harus benar-benar natural banget. Nah ada perbedaan itu yang dimana itu bikin stigma artis sinetron nggak mungkin bisa main film, nanti aktingnya akting sinetron lagi gitu. Jadi pas setiap aku diumumin gitu ya, Prilly mau main film ini gitu, waktu itu sama Raditya Dika dia nge-tweet pemainnya Prilly, itu dibully. Dari penonton juga ada berarti ya? Ada, dibully di Twitter kayak kok Prilly sih, emang Prilly bisa acting? Apalagi pas ngumumin
aku yang jadi Risa. Karena Risa itu Risa kan tuh udah ada fanbase-nya. udah ada fanbase-nya dan Nur udah bestseller dan Risa ada orang aslinya. Iya benar. Jadi orang kan kayak Prilly perasaan gak kayak Risa sifatnya, maksudnya Risa kan introvert, terus dia punya band, edgy gitu kan. Orang biasa nonton aku di sinetron yang waktu itu karakter aku dicap alay, rame, centil gitu kan. Mana bisa dia acting Risa. Dan ya udah akhirnya dari situ aku kayak udah deh nggak usah dengerin, kita berusaha aja kasih yang terbaik, syuting aja gitu. Diambil akhirnya. Diambil akhirnya. Terus gitu. 10 tahun yang lalu ya ceritanya. 10 tahun yang lalu. Ditawarin tuh 2015. Syutingnya tuh kita di 2016. Tuh, udah 10 tahun. Tapi di proses itu juga memutuskan loncat juga nih ke karir sebagai ibu produser. Itu gimana ceritanya? Kayak mulai melihat, oh nih kayaknya bikin film tuh lebih seru gitu kali ya? Sebenarnya karena aku tuh pas syuting aku suka merhatiin belakang layar gitu. Prosesnya kan kalau kita syuting produser suka datang, suka konsul, terus aku suka liatin gimana sih jadi produser gitu, apa sih yang harus dilakukan sebagai produser. Terus juga aku kenalan sama sutradara-sutradara, maksudnya kayak ya mau belajar dari mereka. Pada saat itu Pak Monty Tiwa kan, aku deket sama Pak Monty Tiwa karena main film MD juga yang direct Pak Monty. Terus ngobrol-ngobrol sama dia karena Pak Monty juga waktu itu ada rumah produksi sendiri. Gimana sih jadi produser apa. Nah karena memang ketertarikan aku waktu dari kecil juga gak kepikiran jadi aktor, lebih ke belakang layar. Akhirnya aku tertarik gitu untuk di belakang layar. Dan pasti itu gak instan ya. Aku kan kuliah dulu. Jadi pas aku syuting film aku tetap kuliah. Aku kuliah tuh aku ambil public relation majornya, tapi aku ambil semua, kan kita bisa ambil waktu di kuliah tuh semester 1 semester 2 kita tuh ambil semua jurusan lah. Adalah pelajaran entrepreneurship, bisnis, PR, marketing, semua dipelajarin. Dan tesisku waktu itu soal perubahan dari COVID, jualan film pas sebelum COVID dan sesudah COVID, ada perubahan penjualan film apa segala macam. Nah karena nulis tesis itu, jadi kan kita jadi lebih digging lebih dalam. Digging lebih dalam nih, aduh skripsinya tentang ini. Jadinya tertarik lah untuk ke belakang layar. Dan itu juga prosesnya bikin deck sendiri di Canva, bikin deck sendiri, presentasi ke investornya juga waktu itu masih temanku sendiri, kayak temanku tuh salah satu pengusaha gitu, ya aku present aja mau gak invest di film gitu, walaupun usaha dia bukan film ya, mau gak ya, terus mau ya udah deh boleh, ya udah dapet uang terus kita mulai produksi gitu. Tapi itu sesuatu yang akhirnya di enjoy atau kayak along the way selama prosesnya baru makin kayak oh ya nih kayak emang tempat gue nih sebagai produser. Enjoy banget sih. Enjoy banget. Soalnya ternyata aku lebih enjoy nge-crafting produk tuh dari awal. Mungkin karena aku juga udah ada bisnis sebelumnya, walaupun bukan bisnis film. Tapi kan prosesnya sama, kita nge-crafting idenya dulu, nulis skrip dulu, menentukan siapa pemainnya, budgetnya mau berapa, gimana mendistribusikannya, ini produksi ngaturnya gimana. Nah aku tuh lebih enjoy benar-benar nge-crafting dari awal gitu, dan merasa juga punya kebebasan untuk memilih isu apa yang pengen diangkat gitu. Karena pada saat itu aku juga mikir film tuh media yang paling efisien lah untuk kita menyampaikan sebuah pesan. Jadi ya di saat kita ingin menyampaikan sebuah pesan, medianya film tuh efisien banget. Makanya akhirnya enjoy deh dan terus produksi gitu. Tapi kalau disuruh milih enjoy mana, jadi aktor atau jadi produser, Prilly milih apa? Sebenarnya enjoy-nya beda. Kalau jadi aktor itu kita bisa konsentrasi sama satu hal, benar-benar fokus di situ doang. Kayak ya udah aku akan fokus ke actingku, dan skenarionya udah pasti kalau kita ambil udah pasti kita udah suka sama skenarionya kan. Jadi kita nggak baca tuh draft sebelumnya yang misalnya direvisi sama produser. Kita udah diterima yang paling bagus dan kita udah suka sama skripnya, kita acting gitu. Benar-benar fokusnya cuma ke performance, nggak ada mikirin masalah-masalah produksi. Itu enjoy. Nah kalau produser, enjoynya ini kayak lebih ke adrenalin ya. Karena prosesnya juga lama kan, lebih lama pasti. Dan pastinya banyak krisis-krisis yang terjadi gitu. Kalau
kalau kita aktor, krisisnya adalah di saat kita ngerasa kita nggak perform well. Misalnya kita mau adegan apa, ternyata kita nggak konsen, nggak fokus, duh jelek nih performance-nya gitu. Kalau jadi produser tuh bener-bener kayak ngebaca draft 1 belum puas, sampai draft 12 juga masih kayak aduh insecure nih, gimana gitu ya diproduksi gaya. Belum nanti kalau budget produksi bengkak, atau kalau jadi produser tuh hujan aja kita deg-degan. Duh hujan nih, pending gak ya? Karena nambah sehari aja itu udah berapa duit kan gitu. Terus udah selesai filmnya, ngedit draft 1 editannya begini, aduh kurang ya. Sampai draft terakhir, sampai kita jualannya, sampai rugi atau enggak nanti sampai jualannya. Setelah tayang bahkan sampai setelah tayang tuh. Jadi sama-sama enjoy, tapi enjoynya beda. Mungkin kalau jadi aktor tuh enjoynya kayak kita lebih santai. Kalau produser tuh lebih big book, tapi rasa puasnya di saat film tayang ya beda juga. Karena itu kita akan crafting dari awal gitu. Tapi kan beberapa project tuh bahkan melakukan dua-duanya tuh. Itu gimana ceritanya? Itu stres banget. Jadi aktor juga, produser juga. Iya, biasanya aku tuh bilang kayak kalau ada masalah produksi, please jangan di saat aku scene-nya lagi berat, jangan involve aku dulu gitu. Ada boundaries. Iya, ada boundariesnya, dan kan sebenarnya udah ada yang ditugaskan untuk nge-handle produksi kan gitu. Jadi kalau scene aku lagi berat, ya ada masalah-masalah yang kayaknya bisa dihandle sama tim. Karena kalau adegan lagi berat dan tiba-tiba ada masalah di produksi, itu langsung bad mood banget sih. Dan langsung sakit karena aku ringkih ya. Langsung migrain, langsung tiba-tiba berat badan turun, tiba-tiba gak nafsu makan. Jadi ya harus ngejaga mentalnya itu, bener-bener ngejaga. Dan aku butuh bantuan timku juga di sekitar untuk bisa sama-sama ngejagain gitu. Tapi Prilly sendiri sebenarnya tipikal aktor yang tadi kan sempat mention sih sebenarnya kalau milih berarti udah suka gitu. Tapi sekarang nih sebagai Prilly yang sekarang filmnya udah banyak banget, itu sangat memilih nggak untuk karakter-karakter yang diperankan gitu? Iya, aku memilih itu dari 2. Aku suka gak sama ceritanya. 2, aku bisa gak meranin karakternya. Cerita dulu ya berarti. Tapi cerita dulu gitu. Karena aku tuh gak penting perannya mau dijadiin peran utama atau peran pendukung, aku akan tetap ambil. Mau cuma 2 scene, 3 scene, kalau ceritanya bagus, aku udah sangat seneng bisa jadi bagian dari film itu. Jadi aku gak pentingin aku perannya, karakternya apa. Yang penting secara keseluruhan cerita film aku udah suka nih. Terus baru kan aku pasti tanya, aku meranin karakter apa. Jadi setelah aku lihat karakternya, akunya bisa gak, sanggup gak. Aku selalu nanya balik ke diri aku, sanggup gak aku meranin karakter ini, siap gak meranin karakter ini. Karena kan pasti ada adegan-adegan yang mungkin belum bisa aku lakukan, atau kesiapan mentalku belum gitu. Karena syuting film tuh harus nyiapin mental loh. Adegan-adegannya kan lelah sekali ya. Kayak misalnya aku baca skrip, ceritanya bagus banget, dan aku bilang sama produsernya, Pak, I love your script, but I don't think I'm ready. Ada juga yang kayak gitu? Ada, I love your script so much, ceritanya bagus, tapi saya rasa saya belum siap. Takutnya kalau saya paksain, film Bapak jadi jelek. Kalau aku kayak gitu ya, karena aku gak mau ngecewain produser gitu. Kenapa kamu belum siap? Ya karena ada adegan ini Pak, saya belum pernah, kayaknya belum ke fase itu deh gitu. Terus ada adegan apa misalnya, saya nggak tahu mentalnya siap atau enggak gitu-gitu. Jadi aku jujur pasti sama produsernya kenapa aku nggak mau nerima gitu, kayak duh bagus banget tapi aku belum tahu nih meraninnya gimana. Nah kalau misalnya aku siap tapi aku juga gimana ya main ini, aku juga jujur kayak aku suka ceritanya tapi aku belum tahu cara bawain karakternya seperti apa. Jadi boleh gak aku diskusi juga sama penulisnya, kayak bayangan penulisnya tuh kayak gimana, ini karakternya backgroundnya apa gitu sih. Karena aku gak mau ngecewain orang yang udah nge-hire aku dan gak mau ngecewain penonton juga. Tapi apakah itu alasan yang sama kenapa Danur satu-satunya film horor yang Prilly mainkan sampai sekarang? Iya sih. Kenapa tuh film-film horor yang lainnya challenge-nya lebih? Bukan, karena aku tuh ngerasa aku attach sama Danur. Dan karena karakter Risa itu karakter asli, maksudnya orangnya tuh ada gitu. Terus aku dipercaya untuk mainin dia. Jadi aku ngerasa ya Risa tuh udah jadi bagian diriku juga gitu. Dan setiap aku kemanapun, kalau ada orang yang minta foto, pasti mereka kayak, aku suka banget Danur gitu. Risa sama Peter CS kapan lagi Kak? Gitu-gitu loh. Jadi karena publik juga kayak aku attach juga ke karakter Risa. Jadi aku ngerasa sebelum perjalanan Danur ini selesai, kayaknya agak aneh kalau aku nerima film horor lain gitu. Kayak takutnya nanti pas orang nonton Danur,
ya kayak aku bukan Risa lagi karena kayak udah Ada yang dijaga ya sebenarnya. Iya, jadi aku tuh ngejaga ke situnya sebenarnya kayak duh kayaknya jangan dulu deh kalau Danur belum selesai, belum the last chapter jangan dulu. Karena kayak aku ngerasa aku tuh Risa. Takutnya nanti aku syuting film horor lain kayak ngeliat Risa, takutnya Iya, gitu iya. gitu. Makanya nggak deh, aku menunggu sampai perjalanan Danur selesai. Tapi gitu. kan berarti ada shifting tuh. Tadi di awal pas mau milih film dan memainkan Danur, komentar orang kayak apakah Prilly bisa jadi Risa. Terus sekarang orang udah datang kayak udah Prilly tuh sama dengan Risa gitu. Iya. Selama shifting itu apa yang terjadi? Aku seneng banget. Sesuka apa sama Risa juga? Aku seneng banget orang mengenal karakterku di film ya. Karena nggak mudah untuk karakter itu dikenal. Soalnya kan ya orang nonton film suka filmnya kadang suka lupa nama karakternya siapa ya tadi gitu kan. Ada banyak yang kayak gitu kan, filmnya bagus tapi nama karakternya suka lupa siapa ya tadi ya gitu kan. Nah jadi di saat orang tuh datang ke aku dan manggil aku karakter di film, aku seneng banget, bener-bener happy banget. Dan ya ampun akhirnya gak dipanggil Ratu Serigala. Ganti ya akhirnya. Kan ada momen kayak serigala gitu kan. Sampai sekarang sih gitu ya, tergantung di mana gitu. Dan aku embrace aja. Cuma di saat kayak aku suka banget Risa, aku suka banget Danur, atau malah aku pernah ketemu sama orang di kondangan yang sekarang jadi temen deket aku banget. Dia itu nggak pernah nonton film lain selain horor. Jadi kayak I always watch horror movie cause drama dan itu nggak kena di gue. Oh gitu, so aku nonton, have you watched Danur? Oh my god, I love Danur, I'm a big fan of Danur. Dia nggak kenal aku kalau aku itu yang mainin Danur. Karena dia emang nggak terlalu update sama artis-artis Indonesia gitu ya. Oh ya, I love Danur, I'm Risa. What? Karena beda kan lagi ketemu di kondangan, mungkin aku lagi cakep ya. Pas di Danur gelap gitu ya. Gelap kayak oh iya beda banget. Terus akhirnya kita jadi temenan deket. Nah aku suka di saat karyaku tuh lebih didengar atau lebih dikenal orang gitu. Tapi pengalaman memerankan Risa selama 10 tahun terakhir nih gimana? Kan dia kayak kamu bilang tadi dia real person gitu. Itu ada challenge sendiri juga gak? Challenge-nya tuh kayak aku ngerasa, pertama tuh aku ngerasa kayak karakternya itu gak akan pernah sama gitu di setiap film. Karena di setiap film itu lagi menceritakan fase Risa yang mana. Kayak waktu Danur pertama itu lagi fase Risa pas awal-awal dia diceritain dari kecil kan. Pas awal-awal dia ngelihat mereka terus ditutup mata batinnya dan segala macam. Yang kedua pas dia kuliah. Jadi kan aku juga harus nanya-nanya ke Teh Risa kayak pas kuliah kayak gimana pembawaannya. Terus Teh Risa tuh orang yang kayak gimana, dia introvert, terus ya juga jarang ngomong yang gimana-gimana ya, sesuai lah sama skripnya gitu kan. Terus di Danur 3 itu momen-momen dimana Teh Risa itu lagi memasuki fase ketemu sama lingkungan pertemanan yang dia suka gitu. Awal mula dia pacaran sama suaminya sekarang. Awal mula dia pacaran, terus dia jadinya ngerasa lain sendiri, bisa ngomong sama hantu. Jadi aku harus nanya Teh Risanya beneran gitu, di fase ini tuh apa sih yang dirasain, kenapa ngerasain ini. Fase yang the last chapter juga fase Teh Risa pas akhirnya udah kerja jadi PNS. Jadi karakternya tuh selalu bertumbuh gitu, gak pernah sama. Dan kita gak bisa interpretasiin karakternya sendiri karena ada orang aslinya kan ya. Benar-benar harus nanya gitu. Ada juga kesusahannya adalah misalnya adegannya serem banget buat aku, terus mungkin kalau aku interpretasiin orang ngeliat hantu teriak kali ya gitu. Tapi kan ini Teh Risa gimana iya gitu ya? Yang udah dari kecil ngeliat hantu, dia ngeliat hantu biasa aja, paling kagetnya itu karena kejadiannya kayak serem hantunya, tapi nggak bisa yang teriak atau apa. Nah itu kadang juga nggak match sama logika aku. Emang ngelihat hantu sesantai ini gitu kan? Bener gak ya? Aku takutnya tuh kurang reaksinya gitu kan. Udah bener belum sih actingnya gitu. Jadi itu sih susahnya, karakternya selalu bertumbuh, orang aslinya ada. Jadi logika karakter asli sama aku harus disesuaikan gitu. Tapi ini kan juga cerita yang fanbase-nya tuh gede gitu loh. Yang maksudnya yang jatuh cinta sama novelnya. Terus Teh Risa juga ada YouTube-nya kan, fansnya juga gede gitu. Itu ada challenge juga nggak? Kayak selain dari menyamakan ke Teh Risanya, tapi ke fans si Danur sendiri tuh pengalaman Prilly gimana memerankan Risa? Jadinya kayak mereka masuk bioskop tuh ekspektasinya udah tinggi kan. Di saat penonton masuk bioskop ekspektasinya udah tinggi tuh kita yang deg-degan gitu. Mungkin kalau aku sebagai aktor aja ya
aku pada saat itu deg-degannya, aku actingnya oke gak ya gitu, aku performance-nya disukain gak ya sama penonton. Tapi di The Last Chapter ini masalahnya Pak Manoj tuh minta saran juga, ini skripnya gimana. Nah jadi aku ikutan deg-degan kayak aku produsernya juga gitu. Aduh gimana ya Pak ini skripnya, kayak belum deh, revisi lagi. Pokoknya udah proses Pak Manoj tuh tektokan sama aku buat skrip tuh ada kali setahun lebih. Karena kayaknya kurang ya Pak untuk yang terakhir ini gitu. Nanti desainnya gimana. Sampai ada kejadian filmnya udah jadi. Beberapa bulan kemudian kita syuting lagi. Tambahan, ada additional scene. Kirain mah 3 hari tambahannya, 16 hari. Oh, kok lama? Jadi kayak syuting ulang gitu. Dan aku juga dikasih lihat sama Pak Manoj, ini hasil editannya. Kenapa saya mau nambahin? Karena saya mau nambahin adegan yang di sebelah sini nih. Kayak saya juga mau nambahin adegan yang di sebelah sini. Dan karena aku diminta untuk saran aku juga, jadi aku kayak, iya sih Pak, saya setuju sih kalau ditambahin adegan itu. Syuting lah lagi kita. Gitu itu karena sih. Respect sama si fanbase ini berarti ya. Betul. Sama story-nya ini ya. Karena kita udah tahu kalau fanbase Danur tuh gede. Setiap aku promosi film lain aja ada aja komennya 1-2, Danur kapan Kak? Danur kapan gitu. Bahkan di akun MD Pictures juga kalau posting film lain suka ditanyain Danur gitu. Jadi ada rasa ketakutan untuk kita mengecewain mereka kan. Makanya kita maunya benar-benar kayak jadi ekstra hati-hati. Iya, ekstra hati-hati, terus benar-benar dipikirin banget. Dan ini kan juga last chapter. Jadi jangan sampai ini menjadi penutupan yang nggak disukain orang gitu. Biarlah ini menjadi penutupan manis perjalanan Danur. Karena yang pertama kan jadi pembukaan yang manis juga nih, orang suka. Terus juga film horor image-nya jadi nggak yang jelek lagi. Banyak film-film horor keren abis itu. Dan kita tuh ditawarin film horor juga bangga. Kalau dulu kan mikir-mikir. Jadi ya semoga penutupannya juga manis gitu. Salah satu yang spesial juga katanya nih bisa ditonton di IMAX, which is another proses yang lebih panjang lagi kan, karena scene-nya itu. Pengalamannya gimana syuting buat ini? Aduh, trik kameranya sih aku nggak ngerti trik kamera ya, aku nggak expert lah ya. Cuma sebagai aktor kita kan jadinya harus ngikutin, maksudnya kita harus terbiasa sama treatment kamera yang kayak gitu. Menurut aku treatment kamera di Danur 3 itu udah rumit juga karena kameranya muter kan. Kalau misalnya kalian ingat, kamera tuh banyak muter. Banyak adegan gitu ya. Iya. Nah ini itu kameranya kayak ada flying fox sih, kayak ada flying fox tapi kamera yang jalan dari ujung sana nggak kelihatan, kitanya adegannya di sini. Jadi kita harus ngitung berapa detik si kamera itu nyampe titik yang kelihatan kitanya. Karena itu adegannya benar-benar perlu teknis timing banget. Jadi kan kayak udah nyampe belum itu kamera gitu, kita harus benar-benar harus ngedenger kode tepukan Astrada, itu berarti kamera udah nyampe, langsung kita mulai actingnya gitu. Karena kalau kita actingnya dari action, kamera masih di ujung, nggak kelihatan nih kita ekspresinya. Jadi benar-benar harus ada kode lagi untuk kita ngikutin si kamera itu nyampe. Sangat teknikal ya. Teknikal banget. Terus adegan main piano gitu, adegannya tuh dari belakang terus ke samping, teknik kameranya gitu kan. Dan adegannya itu ada kok di trailer, aku tuh main piano sambil nangis. Pas aku jalanin, Astrada ngasih lihat aku, gambar kita tuh mau kayak gini. Jadi kalau lo nangis dari awal, terus kamera ke muka lo pas udah mulai ending, air matanya nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi gimana? Bisa gak air matanya jatuh pas kameranya nyampe? Aku langsung kayak, kenapa aku selalu dapat request air mata? Jadi inget film lain sebelum. Iya, kayak gimana ya gitu caranya? Ya lo tahan aja dulu air matanya, jangan keluar dulu, jangan kejer dulu gitu. Kejernya pas kameranya, kan kita bisa ngeliat dari ujung mata lah, kamera udah sampai sini. Nah itu baru lo keluarin air matanya. Bisa di request tuh kayaknya air mata gue ya gitu. Sangat teknikal ya. Sangat teknikal dan sering di request ya. Iya. Air matanya soalnya kalau kita nangis dari awal juga pas kesini mukanya udah basah tapi udah selesai nangis gitu kan. Jadi ya udah tuh pas aku main piano itu sambil kayak tahan dulu emosinya. Pas kamera udah kelihatan di sini, baru aku fullin lah emosinya. Jadi pas kamera ke sini, tak jatuh air matanya gitu. Wah, sangat teknikal. Jadi kayak, aduh terima kasih air mata yang bisa di request. tapi Last Chapter ini sebenarnya buat yang ngefans banget sama yang nggak ngikutin, boleh diceritain nggak sih sedikit sinopsisnya gitu? Iya, sebenarnya jangan khawatir buat teman-teman yang belum pernah nonton Danur sebelumnya, karena nonton The Last Chapter tuh nggak harus ngikutin dari pertama.
Soalnya di The Last Chapter tuh itu ceritanya tuh memang akan dijelasin kok Risa itu siapa, Peter CS itu siapa. Jadi nggak tiba-tiba kayak siapa nih Risa, siapa nih Peter CS, nggak akan kayak gitu. Terus The Last Chapter tuh sebenarnya menceritakan fase Risa di mana dia tuh udah kerja dan Ririnya udah besar. Kan kalau di 1, 2, 3 Ririnya masih kecil kan. Nah Ririnya udah dewasa juga. Mereka berdua udah menjadi adik kakak yang sama-sama dewasa. Dan dan si Risa ini bener-bener lagi berusaha banget untuk bisa menjalani kehidupan dewasa yang normal tanpa harus temenan sama hantu-hantu cilik ini gitu kan. Karena jujur reaksinya Risa ke teman-temannya yang hantu cilik ini beda. Jadinya dia tuh masih kebawa sama dia yang dulu, dia yang kecil gitu, sedangkan dia harus menjalani kehidupan yang dewasa gitu. Nah jadi ini adalah transisi hidupnya Risa di saat dia udah dewasa dan dia mau menjalani kehidupan normal tanpa dicap aneh sebagai indigo gitu. Cuma seperti yang dilihat di trailer, namanya indigonya bakat dari lahir ya, energi dia tuh selalu mengundang makhluk-makhluk itu untuk datang, entah mau menyampaikan pesan atau entah mau menyampaikan dendam, we never know, tapi gangguan-gangguan itu selalu datang gitu. Dan di saat gangguan itu datang, dia bukan cuma ngeganggu Risa tapi juga keluarganya, orang-orang sekitarnya gitu. Jadi di The Last Chapter ini bukannya cuma tentang Risa aja, tapi Riri juga berperan penting banget di sini yang diperankan oleh Z. Ibunya Risa berperan penting, sebelumnya kan belum nggak terlalu diceritain gitu. Terus jadi bukannya cuma berfokus di Risa dan Peter CS tapi benar-benar keseluruhan hidupnya Risa gitu. Hantunya pun berperan penting banget. Si Peter CS dan hantu jahatnya itu juga sangat-sangat berperan penting. Kalau mungkin di 1, 2, 3 hantu-hantu anak kecil itu sebagai teman-temannya Risa aja, di sini mereka tuh benar-benar punya andil lah terhadap satu kejadian yang ada di The Last Chapter. Jadi kalau dilihat tuh sangat kompleks banget konfliknya. Terornya juga lumayan kompleks, lebih ekstrim juga. Dan kalau ngeliat di teaser, sekarang aku bisa merasakan kematian mereka berkali-kali. Nah itu adalah satu hint apa yang terjadi di Danur The Last Chapter itu. Jawaban-jawaban di sebelum-sebelumnya juga mungkin akan muncul di Last Chapter ini ya. Iya, karena sebelum-sebelumnya kita tuh nggak pernah nyeritain Peter CS tuh gimana. Mereka jadi temen hantunya Risa gitu. Iya, nah di The Last Chapter ini diceritain si Peter CS tuh hidupnya gimana, kenapa gitu. Kamu juga kemarin di sosmed sempat bilang kayak jadi bersimpati pada hantu-hantu. Itu tuh gimana cerita, apa yang bikin berubah gara-gara Peter CS ini kan? Iya, karena dari awal pas baca bukunya aku nangis. Karena kan di bukunya itu juga diceritain kenapa mereka bisa jadi hantu dan terjebak di dimensi itu gitu kan. Kalau baca bukunya ada kata-kata kayak kemana orang tuaku gitu. Terus Johnson punya kakak, kemana Anna, aku merindukan Anna, kenapa cuma kita yang ada di alam ini gitu. Terus juga mereka menceritakan kematiannya masing-masing di bukunya. Kenapa mereka bisa, apa hal terakhir yang mereka lihat sebelum mereka mati. Jadi tuh sedih banget kayak, ya ampun, untung kita gak hidup di zaman perang ya, yang kayak sangat menakutkan, penjajah bisa datang kapan aja gitu. Terus akhirnya bahkan hantu-hantu jahatnya pun dari Asih, Ivana, waktu itu Kartika, itu mereka punya cerita sendiri gitu. Kenapa sih mereka mau berkomunikasi sama Risa, kisah pilu apa yang mereka alamin, dan apa hal terakhir yang mereka lihat sebelum mereka mati gitu. Dan itu menurut aku kisahnya tuh sedih dan kelam banget. Makanya jadinya perspektif soal hantu tuh beda gitu. Kayak ya kasihan ya, mungkin dia nggak bisa. Hantu tuh bukan nakut-nakutin ya ternyata. Bukan nakut-nakuti, itu emang mereka bentukannya begitu karena mereka matinya begitu gitu kan, kasihan. Ada yang mau dikomunikasikan juga. Iya, tuh jadi kasihan sama hantu ya. Jadi kayak kasihan ya. Kan juga Teresa kalau jurnal Risa abis dirasukin suka nangis kan, karena ya ternyata hantu-hantu itu punya ceritanya masing-masing lah. Nah, Danur kan sebentar lagi selesai nih. Kamu sendiri tuh apa yang ingin dieksplor lagi? Mungkin akan main film horor lagi kah? Atau apa rencana Prilly, boleh di-spill nggak ke depannya? Rencanaku pastinya untuk di industri film, aku pengen
mencoba banyak karakter lainnya gitu. Tapi ya belum tentu juga aku dapetin ya karakter-karakter itu, karena aku tidak bisa memilih apa yang ditawarin sama aku. Tapi ya aku lebih kayak apa ya, nggak takut untuk kayak approach ke casting director atau produser. Kalau ada casting aku mau ya, karena aku lagi emang benar-benar pengen eksplor karakter-karakter yang belum pernah aku eksplor sebelumnya. Dan biasanya kan kita tuh kalau dapet tawaran tipikal ya, karena mungkin udah biasa ngeliat kita actingnya kayak gini, jadi karakter yang kita dapetin juga ya seputar yang kayak gitu-gitu gitu. Nah makanya aku tuh sekarang sering ngobrol sama casting director kalau aku juga mau dan bisa belajar lagi untuk memerankan karakter-karakter yang belum pernah aku mainin sebelumnya gitu. Mau syuting film pendek. Sebagai sutradara? Enggak, ini aku sebagai talent, mau syuting film pendek. Terus akan ada beberapa project film juga yang ceritanya sangat menarik dan aku suka. Dan ada juga project film yang boleh ya di-spill yang mungkin aku akan terlibat lebih selain main gitu. Di industri film sih itu. Kalau di luar industri sih masih seputar bisnis-bisnisku yang sudah ada, bagaimana caranya biar bisa bertumbuh lebih luas lagi. Karena sekarang aku ada jewelry brand, ada perusahaan kapal juga, jadi kita lagi expanding ke situ. Ada beberapa brand baru yang mau launching juga. Dan aku lagi S2, jadi sambil nulis tesis, udah bab 3, doakan teman-teman. Lagi nulis tesisku bab 3 dan masih ngajar juga. Tapi itu bakal dilanjutin gak ketertarikan menjadi dosen ini? Akankah ada masanya Prilly bakal ngajar lama gitu? Iya, karena aku S2 sebenarnya karena selama ini kan aku sebenarnya jadi dosen praktisi ya. Jadi aku tuh kalau ngajar di kelas ada dosen pengampu dan aku dosen praktisi yang dimana kalau aku ngajar itu aku bawa case study. Case study-nya itu real life yang terjadi di lapangan gitu, seperti apa real condition. Soalnya aku ngajarnya juga marketing, PR, personal branding. Aku S2 juga sebenarnya karena aku mau konsentrasi bisa ngajar tetap lebih. Gitu, ngajar tetap dan bisa ikut bikin kurikulumnya, bikin mata kuliahnya dari awal gitu. Seru sekali, makin banyak nih Doakan. part-part hidup yang akan dijalani ya. Iya. Tapi kalau buat sebenarnya aku penasaran sih, kamu punya dream role nggak yang kayak kemarin aku ngobrol sama beberapa teman kayak Hana kemarin sempat main kesini juga sama Nadine. Ada dream role nggak sebagai aktor tuh biasanya? Ada banget. Apa tuh? Boleh share nggak? Aku mau banget jadi orang jahat, please banget. Please terlalu banget. Sering main orang baik. Iya, please banget, kayak aku mau jadi orang jahat banget gitu loh. Yang kalau jadi penjahatnya kalau di film. Soalnya aku pasti dikasih role jadi yang tersiksanya kan. Aku yang air mata diatur. Iya, yang kayak nangis adegannya, terus kayak dijahatin, pasti selalu dijahatin kalau aku di film tuh gitu. Gantian dong aku yang jahat boleh gitu. Cuma kata orang kayak nggak pantas deh. Bisa, aku akan belajar acting lagi, ikut kelas lagi, aku bisa nanti dandanin kayak apa kayak biar bisa cocok jadi penjahat gitu, bisa. Ayo kita mau nonton Prilly jahat. please banget ada produser yang tertarik. Soalnya aku nonton film pacarku ya, Omara di Pengepungan. Nah aku pengen tuh yang megang golok gitu, bunuh-bunuhin orang. Omara range-nya gede banget. Iya tuh aku bilang, sayang aku kok gak dapet tawaran aku jadi kayak Jeffrey gitu ya gitu. Gimana ya sayang? Ayo kita nantikan ya coba Prilly dong jadi orang jahat. Iya, Cegil tuh juga ada loh yang petit-petit. Iya betul. Kan mungkin kalau action agak kurang pantas kali ya, badanku bisa kecil juga, gitu. Kayaknya. Bisa. Cocok loh petit-petit ini, kita bisa set-set gitu. Betul. Tolong produser dan sutradara di luar sana kalau ada peran-peran jadi Cegil dan yang jahat-jahat yang iya sih, penasaran ngebunuh-bunuh, aku mau tuh yang ngebunuh-bunuh gitu. Pengen banget jadi Jeffrey versi cewek gitu. Belum ada juga ya karakter yang kayak yang gitu. Kayak ngomong kasar, ya ampun. Kayak, aku juga kayak actingnya bingung deh. Takut nyokap gue nonton. Oke, terakhir mungkin buat yang bakal nonton Danur Last Chapter tayang di bioskop, apa yang ingin disampaikan dan kenapa harus nonton nih? Kita tayangnya lebaran ya teman-teman. Jadi aku rasa ini bisa menjadi pilihan tontonan keluarga yang memicu adrenalin. Nah, dan seru juga kan kalau nonton keluarga terus nontonnya pas lebaran horor. Dan ini juga apa ya,
kita semua yang bekerja di sini, aktornya, produsernya, semua kru-krunya benar-benar mengerahkan energi mereka yang terbaik lah untuk bikin film ini, dari mulai penulisan skrip sampai menyelesaikannya dalam waktu beberapa bulan. Jadi semoga ini bisa menjadi Danur yang disukai, kalian suka sama hasilnya. Dan untuk penonton Danur, komunitas Danur yang udah terbentuk banget, terima kasih udah selalu nungguin karya Danur. Semoga ini menjadi penutup yang manis buat kalian semua. Dan last chapter kan ya. Dan last chapter. Jadi Bye kayak Risa. Aku udah 10 tahun sebagai Risa. Ini Iya. udah tutup buku sebagai Risa, ya. gitu. Iya, terima kasih sekali Sama-sama. Prilly sudah datang ke podcast kita. Semoga project-project kedepannya lancar terus. Amin. Ya, semoga juga Danur rame ya yang Amin, nonton amin, ya. amin. Tolong Lebaran saya nggak masak rendang nih karena promo ini. Tolong ditonton ya. Kita nantikan Risa terakhir di last chapter. Yes. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.